Oke, sebelumnya Mas Dias, ya terima Halo. kasih. Mas Asmi, thank you banget. Thank Makasih you. banyak. Makasih banyak udah dikasih kesempatan ya untuk Yes. ngobrol discuss soal perkopian Kopi dunia. ya. Wah, istimewa. Terus sebelumnya nih Mas Dias, Ah, nih kan banyak yang belum tahu nih di ah. di subscriber kita nih. Oke. Bisa perkenalan dong. Saya temannya Mas Asmi. Udah lama ya kita. Lama. Dari 2019, jadi ngikutin banget gimana konsistensi Mas Asmi. 18 Mas. 2018. 18 tepatnya. Jadi kurang lebih 6 tahun 6 Mas. tahun. Kenalan konsistensi Mas Asmi di bidang kopi. Saya dosen di Brawijaya, sekarang di Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi, dan sekarang running program di Banyuwangi namanya Jagoan Banyuwangi. Mantap. Keren. Jagoan sudah berapa? Udah 4 tahun Mas ya? Jagoan 4 tahun, 2021, 22, 23, 24. Ini tahun keempat. Jadi Banyuwangi jadi mungkin kota kabupaten pertama yang konsisten melakukan business incubation lah. Oh gitu Mas ya? Di Indonesia. Di Indonesia? Karena program ini kebanyakan dilakukan oleh kementerian atau swasta. Jadi kayak 1000 startup atau Diplomat Success Challenge dan lain-lain lah. Jadi di Banyuwangi ini? Ya, gitu even kan? di Malang nggak punya kita. Di Jakarta nggak ada, di Surabaya nggak ada. Nah, terus Mas ngomongin soal jagoan nih. Udah 4 tahun nih. Jagoan Banyuwangi ya? Jagoan Banyuwangi kan udah 4 tahun. Iya. Nah, terus kalau lihat dari perkembangannya bagaimana dari tahun ke tahun? Wah, luar biasa Mas. Jadi memang demand-nya pemerintah tuh selalu nanya, ini anak-anak jadi apa nih? Nah, kita selalu mengupdate perkembangan progres bisnis mereka, kita dampingin juga beberapa, ya meskipun namanya bisnis ya naik turun ya pastinya, tapi ada beberapa yang mengalami perkembangan yang luar biasa dari omsetnya, kemudian kita kenalkan dengan jejaring yang lebih besar lagi. Dan di Jagoan Tani spesifik kita udah kolaborasi dengan yang namanya Lotte Grosir Bali. Jadi beberapa produknya pertanian kita udah mulai ke sana. Tapi yang betul-betul kesaring ya? Ya, betul-betul mereka yang punya produk yang bagus dan kompetitif lah. Nah, itu yang masuk ke Lotte itu Mas, ada nggak Mas kopi? Kopi belum. Nah, itu biasanya apa tuh yang masuk Lotte? Kebanyakan yang Bali nggak punya ya. Karena kan Lotte Grosir Bali ya. Tapi menurut saya Bali ini pasar yang dekat dengan Banyuwangi yang harusnya bisa diambil secara lebih optimal lah ya. Contohnya kalau misalnya produk yang dari Banyuwangi yang bisa masuk? Buah naga nomor 1, buah-buahan, sayur, daging, durian juga. Durian masuk? Ada beberapa spesifik karena Lotte Grosir manajernya salah satunya adalah sahabat saya juga, sehingga informasi market, kebutuhan, kualitas itu diinformasikan sama dia. Tetap ya harus kita berjejaring ya. Itu Mas penting banget. Ya. Betul. Yang penting itu ya. Jadi pemanfaatan dari satu sama lainnya harus tetap. Ya betul. Itu yang kita maintain lah kolaborasinya. Nah, Mas ngomongin soal kopi nih. Kopi. Wah ini. Kopi nih. Betul. Nah, tak dengar-dengar Mas juga ada Picnic ya, Hub ya? Ada Picnic Hub ya. Nah, terus Picnic Hub itu gimana tuh Mas? Ya, alhamdulillah. Kan nih kita ada konsep nih kalau misalnya di Ice Coffee kan lebih ke toko ya. Iya. Toko, terus fokus roastery, sampingan, jadi seperti itu. Iya. Jadi kita nggak fokus di sisi dine-in-nya. Ya, kita menyediakan nih dine-in sekarang. Nah, kalau misalnya di Picnic Hub itu gimana tuh? Betul. Pola ininya. Ini saya mempelajari banget lah. Ya belajar dari Mas Asmi dan terinspirasi untuk bikin. Jadi kan Picnic Hub itu ada setelah ngobrol sama Mas Asmi kan. Itu berarti kamu nih mentornya harusnya. Tapi yang saya pelajarin adalah gini, bahwa berbisnis itu kita harus tahu apa sih strength-nya kita, kekuatan kita sih Mas. Jadi ketika Ais udah mengidentifikasi kekuatannya di situ ya bermain di situ. Nah Picnic Hub ini kan kekuatan saya bukan di kopi sebenarnya. Artinya saya baru belajar kopi, bahkan selama 4 tahun juga baru belajar tahu caranya merosting itu seperti apa gitu. Tapi yang saya pelajarin adalah Picnic Hub ini adalah community hub. Hub komunitas untuk berkumpul. Jadi saya ngumpulin ekosistem startup untuk nongkrong di situ. Jadi value yang saya deliver mungkin bukan kopinya nomor 1, tapi kolaborasi startupnya untuk nongkrong. Ya tetap kita masih jaga kualitasnya lah. Seperti itu. Tapi berkembang waktu Mas, saya melihat potensi kopi ini masih belum kita explore dengan maksimal gitu. Itu Mas ya? Iya Mas. Itu setelah aku ikut kelas workshop kemarin sih Mas. Melihat banyak orang di Jakarta yang sebegitu passion dan interest. Tomorrow aja di Malang ada 17 Mas. Di Indonesia ada 500. Di
Malang itu 17. Di Malang ada 17. Artinya ketika mereka sudah mulai expand masuk ke sini, dan Indonesia kan 4 terbesar eksportir kopi dunia gitu. Artinya, dan kopi diminum 400 tahun yang lalu dan sampai sekarang ada. Ya. Jadi kita nggak perlu khawatir bisnis kopi harusnya loh. Oh gitu Mas ya, kalau misalnya lihat dari sisi itunya ya. Iya, harusnya loh ya. Tapi kalau ngomongin soal ini Mas, climate change, perubahan iklim dan lain-lain, Oke. karena produktivitasnya tuh kan sekarang Betul sangat sih, naik turun lah ya Naik dari turun, sisi supply-nya. Tapi kalau kita Kalau ngomongin bisnisnya ya, kalau ngomong bisnis ya, tapi misalnya gini, kalau kita ngomong satu cappuccino ya, struktur biaya kopi itu sebenarnya kan nggak terlalu gede kan. benar. Iya nggak sih Mas? Kan masih ada susu, Ya. masih ada sirup, masih ada gelasnya, masih ada services, dan sebenarnya kalau kita ngasih full persen Arabica aja sebenarnya nggak masalah juga. Nggak masalah. Nggak masalah kan Nggak Mas? masalah. Secara struktur biaya. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah harusnya ya. Tapi perbedaannya adalah kompetisinya kan udah terlalu masif ya. Benar. Sehingga penting di awal yang tadi kita omongin, kita harus cari di titik mana kita harus bermain gitu. Kalau cuma bikin keren-kerenan kopi, keren-kerenan grinder, tiba Eka berapa tuh? Ke 450 berapa? Ya itu kan udah banyak yang punya kan Mas? Iya. Iya, keren-kerenan Iya. mesin kopi, keren-kerenan mesin roasting, udah banyak yang punya uang. Sehingga tetap kita harus punya titik yang kita kuat di Pembedanya apa mana. sih? Nah di Picnic Hub itu kita sekarang udah nemuin, selain kolaborasi startup, saya bikin board game lah Mas, board game cafe. Jadi orang tuh main board game di situ. Jadi mau kopinya naik turun rasanya dan lain-lain ya orang masih tetap Iya. main board game gitu. Iya. Mm-mm. Terus gini Mas, tapi kan juga kerasa banget loh, kayak pola dari ekosistem Robusta nih Mas. Iya, iya. Kita ngomongin Robusta di 2022 itu masih harganya masih oke. 2023 Iya, iya. melambungnya fantastis. Betul. Di 2024 ini lebih fantastis. Mm-mm. Nah, jadi dampak-dampak seperti itu apa masuk sih Mas ke isu-isu kayak misalnya yang kayak waktu didiskus di Iya. di Picnic Hub itu, Oh. kayak membahas itu sejauh apa sih, kan soalnya komunitinya banyak tuh. Komunitas Nah, banyak sih. Terus kan pandangannya kan otomatis beda-beda tuh pandangannya. Iya. Sebenarnya kalau pengaruh harga itu nggak lebih ke pelanggan kita sih nggak pengaruh bro. Sebetulnya Mereka nggak pengaruh ya? nggak peduli juga kayaknya. Gitu Soalnya ya? kan yang nongkrong di situ IT developer, desainer, mereka nggak tahu perkembangan harga seperti apa. Tapi yang sebenarnya pengaruh itu kan di struktur biaya pemilik coffee shopnya sih. Yang kalau saya jualan es kopi susu harga 15.000, nggak mungkin Robusta naik, saya naikin jadi 16.000 atau 17.000 gitu. Sehingga mengurangin biaya kita sih, lebih ke sana sih. Arahnya gitu ya. Lebih ke sana aja. Nah, ya jadi gitu teman-teman. Jadi lebih arahnya sebetulnya kalau misalnya di hilir ya, harga pun naik, itu juga ngikut juga kan sebenarnya. Ikut juga, Ikut betul. juga kan sebenarnya. Nah, tapi kan dampak yang paling kena itu kan di hulunya. Hulunya pasti. Di hulu. Ada yang beberapa teman-teman bilang sekarang sudah waktunya nih petani senang-senang. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita sering-sering main ke hulu itu gini Mas, mereka juga banyak yang jerit juga kan, harga pupuk juga tinggi. Harga pupuk naik segala macam. Iya. Terus karena produktivitasnya satu tuh kan. Iya. Misalnya kita lihat banyak nih Mas perkebunan ini. Iya. Info ya. Perkebunan ini rata-rata ngedrop semua nih. Iya. Karena satu produktivitas kopinya betul. turun, akhirnya ganti tebu. Ganti tebu. Nah, diganti tebu itu otomatis kalau misalnya nih pergantian tebu ini kan masif juga. Berubah juga, betul. Strukturnya segala macam. Nah, itu juga pengaruh banget di ekosistem di kopinya. Iya. Sama tambah gini Mas Dias. Kopi keliling. Iya. Kopi keliling itu kan tambah banyak tuh. Betul. Ya, Dan satu lumayan market harga juga ya dipengaruhi ya. Karena satu, yaitu terobosan karena kontrak akan mahal. Betul. Akhirnya dia pakai kopi keliling. Terus juga kompetitif nilai harga yang ini gimana caranya aku jual murah atau apa betul. Itu. Nah, itu juga resapan dari kopinya itu juga gede juga. Iya. Tentu saja. Jadi gitu sebenarnya. Tentu saja. Saya sih merasa bahwa itu kompetisi baru sih. Dan nggak perlu khawatir juga. Karena at the end kita harus bertahan dengan struktur biaya yang lebih optimal. Maksudnya yang sudah kita tekan seefisien mungkin dengan maintain pelanggan yang ada.
itu yang kita jaga terus sih Mas. Itu kalau saya ya. Jadi struktur biaya saya efisien mungkin, makanya kita sekarang mulai belajar untuk ke hulunya juga Mas, supaya kita bisa tahu struktur biaya di hulu seperti apa, kita maintain petani, saya belajar roasting juga, dan di struktur services pelayanannya juga kita beresin. Jadi owner harus tahu A sampai Z sih sekarang sih Mas. Jadi gitu teman-teman, berarti Picnic Hub ini sudah masuk ke fase fourth wave ya. Wah. Jadi udah masuk ke gelombang keempat ya. Jadi sudah mulai dari hulunya dia cari info, terus dia. Tapi memang mau nggak mau memang arahnya harus Mas. Ke depan bakalan gitu semua. Karena ini bisnis gitu. Ya. Jadi kita harus serius, bener. Yeah. Kita udah nggak bisa lagi asimetri, nggak tahu terserah beansnya, itu nggak bisa. Jadi kita harus paham strukturnya, bahkan kita harus kenal petaninya, roastingnya kita harus pelajari minimal standar kualitasnya, dan kita jaga. Karena kan kita pengen scalability-nya, skalanya kita pengen naikin, kita pengen gedein. Nggak kepengen di situ-situ aja mainnya sih Mas. Dan nunggu momennya nanti one day mungkin suatu saat kita bisa lebih besar lagi. Iya. Oke. Terus gini, Mas. Masukan nih buat teman-teman yang sekarang lagi mau bisnis kopi, mau bisnis kopi, terus mau konsep awal, terus bagaimana sih visi misinya? Iya. Bisa kasih masukan nggak? Ini yang saya pelajarin selama saya berbisnis gitu Mas. Jadi aku kan selain bisnis kopi kan bisnis yang lainnya. Jadi basically sebenarnya 80% pekerjaan saya kan konsultan ya. Konsultan di pemerintah terkait dengan data, dan juga konsultan dalam konteks keuangan. Jadi kami ngerjakan beberapa proyek lah terkait dengan keuangan, rumah sakit, kemudian ada otorita di Batam dan lain-lain. Dan ketika saya menemukan para pebisnis, kalau kopi, kalau makanan, mereka udah jago, udah canggih bikin bake house, bikin kopi, bikin apa segala macam. Yang mereka nggak mau pelajarin itu satu Mas, keuangan. Mereka nggak pernah serius mencatat. Kalau udah naik kelas, nggak mau transform accountingnya yang benar. Kemudian asal-asalan untuk melakukan pinjaman. Dalam konteks gini, bisnis gue 6 bulan udah jalan nih, ada investasi masuk 200 juta, ganti mesin ya, gitu. Tapi mereka nggak ngukur. Yakinlah kamu beli mesin semahal itu. Yakinlah kamu struktur biaya, misalnya gini, punya kafe nih, menu aku banyakin, makanannya supaya orang seneng di sini. Ketika menu kamu banyakin, implikasinya persediaannya harus banyak. Iya, pelanggan kamu beli apa enggak? Kalau nggak ngedep, ini akan jadi persediaan yang akan jadi expired dan kebuang dan lain-lain. Jadi pelajari sesuatu yang kamu tidak suka, dan itu keuangan, dan problemnya di keuangan. Ada salah satu coffee shop yang saya tahu lah ya, SOP-nya bagus, baristanya keren, mesinnya keren, makanannya enak dan lain-lain, tapi bisnisnya rugi. Keuangannya. Karena keuangannya gitu. Dan itu yang nggak banyak teman-teman mau pelajari. Kalau udah ngeliat uang tuh kayak udah lu aja urusin gitu ya. Gue ngurusin ini aja gitu ya. Dan kadang-kadang yang kita kejar crowd, viral, rame gitu. Tapi belum tentu juga itu bisa menghasilkan keuntungan. Benar sekali. Gitu. Yes. Oke teman-teman, jadi masukan dari Mas Dias adalah satu, kita harus betul-betul mempelajari manajemen keuangan itu bagaimana sih. Kerjanya sih bener ya apa, penulisan HPP itu yang bener bagaimana. Yes, betul Mas. Terus untuk perpajakan, gaji dan lain-lain itu disesuaikan sama basic-basic menu-menu kita, basic produk kita itu bagaimana. Jadi itu Mas Dias, terima kasih. Thank you Mas Asmi. Masukannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan ada diskusi-diskusi yang lebih dong. Detail Semoga lagi. Asmi lebih besar lagi. Amin. Dan mudah-mudahan ada kelas program keuangan kafe ya Mas? Iya Mas, harus itu. Harus itu ya? Iya, nanti kapan-kapan kalau mentorku ke Banyuwangi aku ajak deh. Oh gitu ya? Ya, partner keuangan gue ya. Oke. Karena perlu strategik. Gitu ya? Misalnya gini, Mas Asmi, aku pengen chip in nih duit di bisnis kamu. Misalnya aku ngasih 2 miliar ya, kamu ngasih saham berapa? Nah, berapa persen gitu? Berapa persen kan? Nah, itulah pentingnya keuangan. Oke, thank you Mas Itu Dias. keren banget. Makasih banyak, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.